Ujian promosi akan segera dimulai. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Ade Dwi Putra M dengan judul disertasi Rekonstruksi Pengaturan Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para tamu undangan yang hadir secara daring dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 22 Juni 2020 proposal, pada tanggal 22 Juli 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 17 Oktober 2022 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Ade Dwi Putra M dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, kesehatan, kemampuan, dan kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangkaian ujian promosi doktor bagi Saudara Promovendus Ade Dwi Putra M. Tentu saja yang saya hormati promotor dan kopromotor, terkhusus yang saya hormati dan muliakan penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Emrias Rashid, dan yang sama saya hormati dan muliakan para penguji internal. Hadir juga guru saya di depan, Bapak Profesor Dr. Hayim Said Karim. Saya lihat ini spesial ini karena untuk pertama kali saya lihat beliau duduk di depan pada saat biasanya tempatnya di depan sini. Ibu Bapak, para hadirin yang sama saya hormati, sebelum saya membuka sidang ujian promosi doktor ini, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan bahwa sidang ujian ini diatur dengan kaidah-kaidah yang ada, sehingga saya berharap segenap hadirin mengikuti sidang ujian promosi ini dengan tertib agar ujian promosi ini dapat berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, kepada Saudara Promovendus saya ingin bertanya, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti ujian promosi pada hari ini? Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor bagi Saudara Ade Dwi Putra M saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilakan promotor untuk memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Bertindak selaku promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SH MHum. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara.
dan bertindak selaku ko-promotor Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MAP, saya sendiri. Dan bertindak selaku ko-promotor 2 yang amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Hasrul SH MH MAP. Kemudian bertindak sebagai penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. M. Rias Rasid MA. Saya kira kalau kita yang di akademisi maupun di birokrasi tidak ada yang tidak kenal beliau. Beliau ini Bapak otonomi daerah, ya, menteri pada zamannya, kalau saya tidak salah di zamannya Pak Gus Dur, Prof ya. Terima kasih Prof atas kesempatannya berkenan hadir untuk membantu kami dalam proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SHMS. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin. Dan selanjutnya bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. M. Jafar Saidi SH MH. Beliau ini juga tidak ada yang tidak kenal beliau ini kalau bicara keuangan negara, hukum pajak. Ini beliau. Beliau ini guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara, Prof ya. Baik. Administrasi ya. Dan untuk selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza SH MSI. Saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unhas. Dan selanjutnya yang amat terpelajar bertindak sebagai penguji Bapak Dr. Ansori Ilyas SHMH. Ini sedikit lagi ini profesornya turun. Sudah di Jakarta insya Allah. Beliau kalau sudah di luar ini disebut Associate Professor pada Departemen Hukum Tata Negara. Saya kira itu, dan untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Amandin Ilmar SHM Hum untuk memperkenalkan Promopendus tidak lebih dari 5 menit. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Riwayat hidup Promopendus, nama Ade Dwi Putra M. SHMH, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 24 Februari 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Data keluarga, orang tua, ayah Dr. Haji Makmur Matineta Mars, Ibu Rosnawati, istri Dr. Iswina Rosniati SPPD, anak 2 orang, Muhammad Kenan Alfa Rizki dan Muhammad Kenu Alfa Rizki. Saudara kandung 2 orang, Rizki Pratama M STP MSI, Muhammad Tri Utama MSH. Riwayat pendidikan SD di Makassar tahun 2001, SMP di Makassar tahun 2004, SMA Makassar 2007, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2011, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia tahun 2016, karya ilmiah artikel yang telah dipublikasikan Assessing the Regional Heat Election System in Indonesia, Challenge of a Single Candidate, PAIR, Scholars International of Law, Crime and Justice. Pekerjaan advokat dan konsultan hukum dan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Terima kasih. Terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHM Hum. Dan untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada saudara Promopendus
untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya yang saya sampaikan Promovendus kepada pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Unhas, tim pembimbing, Bapak Promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Amiduddin Ilmar, SH, MH, Co-promotor sekaligus pimpinan sidang dan Dekan Fakultas Hukum yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP, Co-promotor yang amat terpelajar, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SHMH, MAP, yang berhalangan hadir saat ini karena sakit. Dan penghormatan setinggi-tingginya juga saya ucapkan kepada tim pembimbing, tim penguji yang berkenan hadir pada saat ini, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. M. Rias Rasid, MA, sebagai penguji eksternal, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMS, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. HM Jafar Saidi, SHM, yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SHMSI, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Ansori Ilyas, SHMH. Adapun Promovendus mengambil judul disertasi ini adalah rekonstruksi pengaturan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Analisis pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon. The Solid. Konstitusi Indonesia secara fundamental mengakui dan menjamin kedaulatan pada hakikatnya adalah milik rakyat. Hal ini disebutkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Semangat dan tuntutan demokrasi di pemerintah Indonesia tersebut telah berdampak pada tuntutan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan penyesuaian sistem pemilihan pada tingkat lokal atau daerah. Hal ini tergambar dengan ketentuan pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menerangkan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Ketentuan pasal tersebut telah ditafsir sebagai sebuah perintah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kalau mengikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka pemilihan kepala daerah tidak dapat dilaksanakan, ditunda sampai pada pelaksanaan pada berikutnya. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2012 diikuti 269 wilayah. Terdapat 7 daerah yang belum bisa dilanjutkan prosesnya karena ada satu pasangan calon yang mendaftar di masing-masing KPU daerah. Melalui putusan, Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif pilihan opsi kepada rakyat dengan memberikan opsi memilih setuju atau tidak setuju. Mahkamah Konstitusi tetap harus ada skema pemilihan yang mewakili asas demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki basis argumentasi yang mempertimbangkan aspek demokratis dalam mencari jalan keluar. Aspek demokratis dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu merujuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana dalam suatu pemilihan harus menjamin terlaksananya suatu kedaulatan, dan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. The same. Ketentuan pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang membolehkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon. Pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon dilakukan dengan mekanisme melawan kolom kosong yang bukan sebagai subjek hukum.
Pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon berpotensi tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun rumusan masalah yang Promovendus dapat menuliskan dalam disertasi ini adalah bagaimana konstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah secara demokratis di Indonesia yang hanya diikuti satu pasangan calon. Kedua, bagaimana bentuk pemilihan kepala daerah di Indonesia yang hanya diikuti satu pasangan calon. Ketiga, bagaimana rekonstruksi pengaturan sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon yang ideal di Indonesia. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana konstruksi pengaturan sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan memainkan bentuk pemilihan kepala daerah di Indonesia yang hanya diikuti satu pasangan calon. Ketiga, untuk menemukan konsep pengaturan sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon yang ideal di Indonesia. Orisinilitas penelitian. Bahwa terkait penelitian disertasi ini, ada beberapa penelitian yang mengambil judul pemilihan kepala daerah namun tidak sama dengan judul disertasi Promovendus. Yang pertama tahun 2003, Pak Jayus, rekonstruksi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia. Di tahun 2016, Bapak Dr. Refli Harun, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia. 2017, Bapak Hasan B. Musad, dengan judul rekonstruksi hukum pemilihan umum dengan sistem noken dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di Papua. 2018, Ida Budiharti, rekonstruksi politik hukum penyelenggaraan pemilihan di Indonesia. Di tahun 2021, Bapak Adnan Purihta Ihsan Yassin-Limpo, pengaturan calon persorangan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam disertasi ini, Promovendus mengambil landasan teoritis. Yang pertama adalah teori negara hukum, yang kedua adalah teori kedaulatan rakyat, yang ketiga adalah teori demokrasi. Landasan konseptual yang dapat Promovendus gambarkan dalam disertasi ini adalah mengambil dalam konsep pemilihan umum dalam pemilihan kepala daerah, asas-asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hakikat pemilihan kepala daerah secara demokratis, fungsi pemilihan umum kepala daerah, partai politik dalam pemilihan kepala daerah, terakhir pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagat kerangka pikir. Kerangka pemikiran yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini bertujuan menunjukkan hubungan antar variabel, baik itu variabel mengikat maupun variabel terikat, yang dilengkapi dengan masing-masing indikator yang terdapat di setiap variabel bebasnya. Penentuan variabel bebas mengacu pada perumusan masalah yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini. Terdapat 3 fokus permasalahan yang menjadi variabel mengikat pada tema penelitian ini yang dapat diuraikan Promovendus sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah konstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah secara demokratis di Indonesia yang hanya diikuti satu pasangan calon. Fokus permasalahan ini pertama ini menjadi variabel mengikat pertama yang dapat terjawab dengan menguraikan beberapa indikator yang terdiri atas indikator pertama, pengaturan sistem pemilihan kepala daerah satu pasangan calon, dan indikator kedua, demokratisasi pemilihan kepala daerah satu pasangan calon. Kedua, variabel kedua, bagaimanakah bentuk sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia yang hanya diikuti satu pasangan calon. Hal ini dapat menjelaskan mengenai konsepsi demokrasi sistem pemilihan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketiga, bagaimanakah rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon yang ideal di Indonesia. Fokus permasalahan ini ketiga ini menjadi variabel mengikat ketiga yang dapat terjawab dengan menguraikan beberapa indikator yang terdiri atas penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur partai politik, menurunkan persentase syarat dukungan calon kepala daerah jalur persorangan secara proporsional, dan ketiga, demokratisasi dan konstitusionalisasi pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon melalui DPRD. Metode penelitian. Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Jenis dan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan, literatur, jurnal, makalah, dan dokumen. Analisis bahan hukum, analisis secara perspektif dengan penerapan deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan. Konstruksi pengaturan sistem kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon. Pengaturan pemilihan kepala daerah satu pasangan calon. Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dalam konteks pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon, maka dapat dikatakan ada kompetisi. Namun demikian, kota kosong bukan sebagai subjek hukum sebagaimana pesaing calon kepala daerah. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga tereduksi karena pemilihan tidak kompetitif. Indikator kedua, demokratisasi pemilihan kepala daerah satu pasangan calon. Ketentuan pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada tersebut yang hanya diikuti satu pasangan calon tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 PU 12 Tahun 2015 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Salah satu konsekuensi yuridis dari sistem negara hukum yang demokratis di Indonesia adalah adanya pemilihan pemimpin di daerah dengan cara yang demokratis. Kemunculan satu pasangan calon yang telah melenturkan prinsip kontestasi dan partisipasi dalam pemilu, padahal kontestasi dan partisipasi adalah prinsip penting dalam demokrasi. Bentuk pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon. Dalam konteks pengisian jabatan kepala daerah, menurut Joko J. Prihatmoko, memberikan 3 jenis pemilihan kepala daerah, yakni sistem penunjukan dan atau pengangkatan dari pemerintah pusat, sistem pemilihan oleh DPRD, dan sistem pemilihan oleh rakyat. Periode pemilihan kepala daerah di Indonesia. Indonesia telah melakukan periode pemilihan kepala daerah dengan 3 metode. Periode penunjukan gubernur oleh presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD provinsi, sedangkan bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota melalui DPRD provinsi, kabupaten, kota. Pemilihan gubernur, wali kota secara langsung. Pemilihan kepala daerah serentak nasional. Pemilihan kepala daerah langsung serentak nasional dapat didefinisikan sebagai sistem pemilihan secara simultan nasional melangsungkan beberapa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada satu waktu. Dalam bentuk pemilihan langsung serentak nasional yang dimaksud nasional di sini diinterpretasi dari segi cakupan daerah penyelenggara. Kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon. Indikator ketiga. Model pelaksanaan. Model pelaksanaan ini terdapat dalam pasal 54C ayat 1 disebutkan bahwa pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut. Setelah dilakukan penundaan dan sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut hanya memenuhi syarat. Terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar dan beberapa hasil penelitian yang hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon atau pasangan pengganti atau pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Metode mengkontestasikan kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 54C ayat 2. Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Pada pencalonan kepala daerah pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 melalui jalur partai politik, dan itu diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, dan calon perseorangan diatur dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Rekonstruksi. Rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon yang ideal di Indonesia. Yang pertama, Prevendus dapat
mengambil kesimpulan bahwa pemilihan melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Peran penting partai politik yang menjadi tonggak utama pemilihan kepala daerah serentak membuat kita semua harus mencarikan solusi agar tidak lagi muncul pemilihan kepala daerah serentak dengan calon tunggal. Semenjak Pilkada 2015, angka ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah diatur cukup tinggi, yakni 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu sebelumnya di DPRD provinsi atau kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Ambang batas pencalonan ini memang bukan barang baru di dalam pencalonan pilkada. Semenjak pilkada langsung pertama dihelat pada tahun 2005, ketentuan ambang batas pencalonan sudah diatur yakni 15% kursi DPRD atau 15% suara sah pemilu terakhir di DPRD. Naiknya ambang batas pencalonan kepala daerah semakin membuat keterpaksaan partai politik untuk bergantung dengan partai politik lain di dalam proses pencalonan kepala daerah semakin menguat. Setiap partai politik yang memiliki kader yang tangguh memiliki kemampuan untuk dipilih menjadi calon kepala daerah serta memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi tidak bisa merdeka untuk mengusung sendiri calon tersebut karena terganjal syarat ambang batas pencalonan. Menurut peneliti bahwa pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum memiliki syarat berbeda. Jika pemilihan calon presiden dan wakil presiden memiliki ambang batas pencalonan sesuai dengan pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1999, sedangkan adanya syarat ambang batas partai politik pengusung calon kepala daerah dan wakilnya tidak memiliki basis konstitusional dalam Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Peneliti menyimpulkan beberapa paradoks ditampilkan dalam kebijakan ambang batas pemilihan kepala daerah. Pertama, terdapat ketiadaan rancangan bangunan filosofi yang efektif terhadap perumusan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini menyebabkan penerapan ambang batas pencalonan kepala daerah yang seharusnya ditujukan sebagai upaya pengefektifan pemilihan kepala daerah justru menjadi sebuah ancaman bagi partai baru. Sebagaimana upaya pengefektifan pemilihan kepala daerah justru menjadi sebuah ancaman bagi partai baru maupun partai politik yang kemudian berujung kepada sistem pemilihan kepala daerah yang eksklusif dan diskriminatif. Saudara Promopendus, waktunya tinggal 5 menit. Indikator kedua adalah penurunan persentase calon persorangan. Syarat dukungan calon persorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 terlalu berat untuk dipenuhi sehingga menyulitkan bagi tampilnya calon persorangan, sehingga dalam pelaksanaan pilkada serentak nasional hanya sedikit sekali calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang berasal dari calon persorangan. Kemudian demokratisasi dan konstitusionalitas pembentukan undang-undang pemilihan kepala daerah dapat saja menambah pasal yang mengatur mekanisme dan prosedur pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon melalui DPRD, sebab tidak bertentangan dengan konstitusi. Kesimpulan. Konstruksi pengaturan sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah diatur secara khusus di dalam ketentuan pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 yang memberikan ruang bagi satu pasangan calon kepala daerah untuk berkompetisi melawan kota kosong. Regulasi ini mengurangi nilai-nilai demokrasi serta melunturkan prinsip kontestasi dan partisipasi dalam pilkada karena dilihat tidak fair serta kosong-kosong juga bukan merupakan subjek hukum dalam pemilihan kepala daerah. Bentuk pemilihan kepala daerah di Indonesia yang hanya diikuti satu pasangan calon menyisakan pertanyaan kepada partai politik mengenai eksistensinya, dikarenakan partai politik berkontribusi secara signifikan terhadap munculnya satu pasangan calon kepala daerah. Fenomena yang hanya munculkan satu pasangan calon dalam pilkada serentak semakin menegaskan bahwa kaderisasi partai politik yang ada di daerah mengalami kegagalan. Ketiga, rekonstruksi pengaturan sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon yang ideal di Indonesia dilakukan dengan mengkonstruksikan kembali ketentuan pasal 54C terkait satu pasangan calon, pasal 41 terkait ambang batas calon kepala daerah serta calon kepala daerah dari jalur persorangan yang diatur di dalam Undang-Undang Kepala Daerah dengan mengkompilasikan antara kehendak dan keinginan masyarakat agar dan tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai dasar hukum. Saran. Sebaiknya konstruksi pengaturan sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 54C Undang-Undang tentang Pilkada segera di judicial review karena ketentuan terkait satu pasangan calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 54C tidak mencerminkan nilai demokrasi.
Sebaiknya pemilihan kepala daerah di Indonesia yang hanya diikuti satu pasangan calon tidak perlu melakukan pemilihan melawan kota kosong, cukup dipilih melalui DPRD sehingga hakikat pemilihan kepala daerah untuk menghasilkan kepala daerah dapat terwujudkan. Sebaiknya untuk mewujudkan konsep yang ideal dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan, maka sebaiknya dilakukan dengan menghapuskan ambang batas pencalonan kepala daerah, jalur partai politik, serta menurunkan persentase syarat dukungan calon kepala daerah, jalur perseorangan secara proporsional. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promovendus yang telah memanfaatkan waktu dengan sangat efektif. Tepat 13.38 saya menulis di sini, di mana Saudara Promovendus harus berhenti. Sebelum saya mempersilakan kepada Promovendus, promotor, co-promotor, dan para penyanggah untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan bahwa menurut ketentuan peraturan rektor yang mengatur tentang penyelenggaraan program doktor yang ada di Universitas Hasanuddin, bahwa penyelenggaraan promosi doktor itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Dan waktu yang sudah dipergunakan itu sudah 40 menit secara keseluruhan. Ini bukan karena KKN, ya, saya juga bagian yang terikat dengan aturan ini, bahwa saya berharap setiap tim penguji memanfaatkan waktu tidak lebih dari 5 menit, dikecualikan terkhusus kepada penguji eksternal, tidak dibatasi waktunya, namun mohon menyesuaikan Prof. Baik, untuk selanjutnya karena saya juga bertindak selaku co-promotor, jadi kesempatan pertama saya persilakan diri saya. Saudara Promovendus, ya, saya mengapresiasi Anda bisa sampai ke podium ini karena ini bukan perjalanan yang mudah. Tidak semua mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Hukum UNAS ini bisa sampai di podium ini. Ini Anda patut syukuri. Dan hari ini harus dipertanggungjawabkan. Sebagai kopromotor tentu kita sudah banyak berinteraksi, sehingga saya tidak akan banyak memberi sanggahan, dan tugas saya sebagai kopromotor membantu promotor untuk mempromosikan saudara pada hari ini. Ya, sederhana saja. Ya, saya mau tanya. Saudara membahas pilkada kan dengan calon perseorangan. Dikaitkan dengan teori, saya lihat 2 teori yang sangat relevan di dalam sini, demokrasi dan teori kedaulatan. Saya mau tanya, apakah pilkada yang diikuti oleh satu pasangan calon itu demokratis atau tidak? Baik, Prof. Izin Promovendus menjawab, Prof, bahwa pilkada yang diikuti satu pasangan calon menurut Promovendus itu tidak demokratis, Prof, terkaitan dengan pelaksanaan pemilihannya. Justifikasi teorinya apa? Apa teori demokrasi dan teori kedaulatan itu? Bahwa pemilihan kepala daerah sendiri seyogianya adalah menghasilkan kepala daerah, Prof, sebagai yang paling sederhana. Demokrasi itu apa? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekarang saya tanya, apakah pilkada yang diikuti oleh satu pasangan calon diterima rakyat atau tidak? Tidak, Prof. Banyak kepala daerah itu salah satunya di Goa itu terpilih dengan calon Dani Pomanto kemarin. Jadi demokrasi hakikatnya kan kehendak rakyat gitu, daulat rakyat. Tekan Anda bicara teori kedaulatan itu. Iya kan? Cuma mungkin Anda memikirkan yang lebih demokratis lagi. Iya kan? Nah, rumusan masalah ketiganya Anda mengatakan tentang rekonstruksi, ya. Apa yang saudara maksud dengan rekonstruksi? Penggambaran kembali, Prof. Apa? Menggambarkan kembali, Prof, aturan. Desain kembali, ya, desain sama kembali. reform kembali gitu. Kembali. Memformat ulang. Kalau reformulasi memformulasi ulang, ya, pengaturan gitu.
Berarti ada pengaturan yang dipandang oleh saudara tidak ideal. Ya kan, sehingga mau menawarkan sebuah pengaturan yang Ideal. ideal. Nah, yang ditunggu dari setiap promosi itu, karena yang dipromosikan sebenarnya bukan orangnya, temuannya yang disebut novelty. Nah, apa yang berbeda dari pengaturan yang ada selama ini dengan yang saudara tawarkan hari ini? Baik, Prof, izin menjawab, Prof. Bahwa Provendus dalam merekonstruksi pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon. Satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah sejatinya memang tidak dapat dihindarkan dalam pemilihan kepala daerah karena dasar undang-undang sendiri tidak memberikan batasan bahwa harus ada 2 calon. Oleh karenanya Provendus melihat bahwa ternyata lahirnya satu pasangan pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon itu faktornya adalah salah satu adalah ada persyaratan ambang batas yang terlalu tinggi dari partai politik dan jalur persorangan, Prof. Sehingga menurut Provendus adalah ambang batas partai politik ini karena tidak memiliki basis konstitusional yang jelas itu dihapuskan dan syarat persorangan itu dipermudah, Prof. Ya, saya harus konsisten dengan pemberitahuan saya di awal tadi bahwa saya tidak boleh memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit, jadi saya harus memberi contoh. Sehingga saya harus cukupkan. Terima kasih saudara Provendus. Kalau saudara mau minum, silakan minum sebelum saya mempersilakan beliau yang tidak dibatasi waktunya. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. M. Rias Rashid, MA. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang yang saya muliakan, Bapak-bapak yang sangat terpelajar, para promotor dan co-promotor, para penguji yang saya muliakan. Alhamdulillah saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya bisa diundang lagi oleh Fakultas Hukum setelah sekian tahun didiamkan saja. Alhamdulillah. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk lebih mengenal lagi situasi lingkungan dalam Fakultas Hukum yang pernah saya cintai. Ya, karena saya pernah menjadi mahasiswa drop out dari sini. Saya drop diri saya sendiri gitu. Ini saudara Provendus, saudara Ade, termasuk yang harus saya hormati dan saya hargai bahwa Anda mau memilih judul ini. Sebab judul ini sebenarnya sesuatu yang unik. Sesuatu yang tidak terlalu menarik sebenarnya secara umum ya. Tapi secara akademik memang begitu. Seorang akademisi itu, seorang peneliti, seorang sarjana itu bisa melihat sesuatu persoalan kecil sebagai masalah yang menarik dibanding dengan kalau Anda sebagai masyarakat umum. Jadi orang akademik itu bisa melihat sesuatu yang unik untuk kita teliti ya. Walaupun itu bukan merupakan concern dari publik. Sebenarnya orang tidak terlalu mempersoalkan itu. Satu calon atau 2 calon. Orang Indonesia itu sebagai pemilih ya, umumnya, ya dia tunggu pesta aja gitu. Syukur-syukur dapat uang gitu. Ya, tidak ada dia peduli itu 1 calon atau 2 calon. Nah, saya melihat ini disertasi ada sesuatu yang mungkin perlu saya tanyakan. Apakah Anda karena saya tidak baca semua ini, saya baru tiba kemarin siang, baru terima ini hard copy-nya. Apakah di sini ada Anda singgung sedikit sejarahnya pemilihan calon tunggal itu yang dimulai dari pemilihan kepala desa, terutama di Jawa. Jadi secara historis, sosiologis itu pemilihan ini bukan tiba-tiba, ini mengcopy secara langsung mengadopsi secara serta-merta ya tradisi yang pernah berlaku di Jawa. Sampai hari ini masih berlaku. Ya, di mana kepala desa itu pemilihannya melawan kota kosong. Nah, ini orang-orang DPR secara brutal mengadopsi itu untuk calon kepala daerah dalam skala yang besar itu.
Dia tidak tahu konsekuensinya. Ya, sebenarnya secara moral politik ini amoral. Sebab pemilihan kepala itu kan kompetisi. Masa melawan ghost apa itu? Ghost candidate itu kan. Itu kan melawan jin aja itu. Kota kosong itu kan isinya jin. Itu pelecehan sebenarnya. Tapi Anda angkat, saya suka. Angkat ini. Dan Anda punya solusi lumayan bagus, yaitu kembalikan ke DPRD. Itu termasuk satu hal yang bagus. Menghormati DPRD. Jangan suruh rakyat kerja milih ghost candidate itu. Cukup DPRD saja dimusyawarahkan di sini. Jadi kembali ke musyawarah DPRD. Ini orang diterima apa ditolak, gitu aja kalau cuma satu. Nggak usah dipilih, nggak usah pakai voting. Musyawarah aja. Diterima apa tidak ini orang. Dibuka semua riwayat hidupnya. Itulah perlunya. Saya makan dulu itu mendukung kembali ke DPRD saja. So pemilihan kepala daerah secara langsung ini kan sesuatu yang mendadak, yang tidak direncanakan, tidak disosialisasikan, tidak dikaji betul. Itu kan tiba-tiba saja. Hanya karena pemilihan presiden langsung itu sukses, tiba-tiba tahun berikutnya diadopsi undang-undang itu. Membolehkan kepala daerah dipilih langsung. Itu sebenarnya konsekuensinya sangat berat. Ya Anda lihatlah penerusakan budaya politik kita itu terutama disebabkan oleh pemilihan langsung ini. Ketika harga-harga komoditas suara itu menjadi sangat bervariasi kan. Dari 50.000 sampai 1 juta per satu suara. Jadi tidak ada satu pasar politik yang lebih ramai dari Indonesia di seluruh dunia ini dalam hal jual beli suara. Kita menghina diri kita sendiri di muka publik dunia itu. Dengan pemilihan pakai uang itu. Jadi solusi Anda itu kembali ke DPRD, kalau saya bilang itu lebih cocok dikembalikan semuanya ke DPRD. Orang bilang DPRD itu gampang disogok apa segala. Gampang disogok tapi gampang juga ketahuan. Kalau rakyat disogok 100.000 kan tidak bisa diteliti. Buktinya apa? Oh di rumahnya ada uang 100.000. Di setiap rumah ada uang 100.000. Bukan bukti sogokan. Tapi kalau anggota DPRD diperiksa ada 100 juta, itu kan mesti ditanya. Dia bisnismen itu nggak mungkin ada uang 100 juta di situ. Kalau bukan bisnismen. Itu. Jadi gampang dibuktikannya kalau mereka. Tapi saya bersyukur Anda mau meneliti ini sekali lagi dan saya mengapresiasi salah satu solusi yang Anda berikan. Nah, pertanyaan saya, apakah pemilihan kepala daerah yang kemudian menjadi aneh dengan ujung-ujungnya itu hanya satu calon, itu layak dibatalkan apa tidak? Ya, dibatalkan dulu. Jadi batal karena itu sebagian besar adalah hasil manipulasi. Tidak ada pemilihan kepala daerah tunggal itu yang bukan manipulasi. Itu manipulasi semua. Ini kejahatan etis dalam demokrasi. Ini layak diteruskan atau betul-betul Anda kokoh dengan pendirian kembali ke DPRD? Silakan. Prof, izin menjawab. Promovendus sendiri menganalisa dalam disertasi ini bahwa pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon ini tentu tidak demokratis menurut Promovendus karena pemilihan sendiri sebenarnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelum-sebelumnya itu telah memberikan jawaban bahwa pemilihan dengan satu pasangan calon ini setuju dengan metode, setuju dengan tidak setuju. Namun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini ternyata pembuat undang-undang menafsir bahwa mengkontestasikan calon kepala daerah dengan kotak kosong yang tidak dengan kotak kosong yang bukan subjek hukum, Prof. Oleh karenanya bahwa tadi Promovendus menyinggung bahwa faktor penyebab dalam munculnya satu pasangan calon ini terkait dengan beratnya ambang batas calon pemilihan calon kepala daerah, Prof. Ya, Anda melihat ini sesuatu yang sehat dalam demokrasi kita, atau memang kita harus get rid aja dari semua kemungkinan adanya calon tunggal itu?
Kalau izin Prof, kalau Promopendus sendiri bahwa kehadiran satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah ini tentu tidak sehat, Prof. Karena sejatinya bahwa pemilihan kepala daerah sendiri adalah ada kontestasi dan kompetisi, Prof. Itu. Sehingga ujung dari pemilihan kepala daerah sendiri adalah menghasilkan pemimpin kepala daerah untuk bekerja ke depan, bekerja pada periode yang akan datang, Prof. Karena jalannya sebuah pemerintah daerah nantinya ditentukan oleh kepala daerah sendiri. Kasus yang terjadi di Makassar, Prof, izin tidak melahirkan kepala daerah, tentu Ya, karena jalannya sebagai catatan saja ya, yang menang pun tidak bangga. Mana ada kebanggaan menang melawan kota kosong? Yang kalah terhina seumur hidup. Itu kalau bujangan tidak ada lagi yang mau terima lamarannya, Pak. Karena tidak ada artinya laki-laki kayak gitu dengan kota kosong aja kalah. Misalnya, kalau kita punya nilai percaya diri yang tinggi. Jadi menurut saya ini aib bagi pemerintahan kita. Jadi langsung batal aja, lalu dibuka pendaftaran. Kalau menurut saya ya, mengikuti saran Anda, kalau hanya ada satu calon, dibatalkan semua, proses ulang, ajukan calon ke DPRD. Itu. DPRD bisa langsung mufakat satu calon, bisa. Jadi tidak dipilih. Kembali pada spirit demokrasi kekeluargaan kita yang ditanamkan oleh founding fathers itu, yang sekarang kita kentutin terus itu. Ya, itu kan selalu cara yang paling bijaksana itu, musyawarah mufakat. Saya mau melanjutkan tapi gak enak. Sekedar informasi aja karena ini ada forumnya ya. Saya mau bilang sama Pak Dekan, dulu saya ujian doktor di University of Hawaii itu 4 jam non-stop, Pak. 4 jam. Dan profesor saya mengatakan ini adalah the most exciting promosi dokter yang pernah saya ikuti selama hidup saya. 4 jam, Pak, saya melawan semua penguji itu. Dan membuat saya percaya diri. Gitu. Jadi sebenarnya lewat-lewat sedikit 2 jam nggak apa-apa lah. Karena ini adalah forum untuk beliau ekspresikan kapasitasnya. Ya, beri dia kesempatan untuk sekali seumur hidup ya, menunjukkan dia punya kapasitas menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya saya langsung dengan dia aja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. M. Rias Rasid, MA. Saya kira filosofi dari apa yang saudara tulis sudah dibongkar habis oleh beliau, dan saya yakin akan lebih sempurna lagi dengan sanggahan dan masukan-masukan dari tim penguji yang lain. Untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SH.MS. Silakan Prof. Terima kasih Pak Dekan selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, sekaligus juga sebagai co-promotor. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SH.MA, dan secara khusus Profesor Dr. Rias Rasid. Terima kasih sudah memperkaya wawasan kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Marwati Riza, Profesor Dr. Jafar Saidi SH.MA, dan Dr. Ansari Ilyas SH.MA. Dan secara khusus ya Saudara Promovendus Ade Dewi Putra M. Ya, saya sampaikan selamat ya sudah berada di mimbar panas. Saya kira ini seperti Pak Dekan tadi menyatakan tidak semua S3 bisa berdiri di situ. Ini berarti Anda sudah memenuhi syarat untuk S3 doktor ya. Nah, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Rias Rasid dengan mengaitkan apa yang Anda tulis ya, rekonstruksi pengaturan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya yang terkait dengan calon tunggal lawan kotak kosong ya. Itu kan dari segi apa namanya tidak ada debat, tidak ada program ya. Jadi
Jadi kalau seperti yang disampaikan tadi Bapak Profesor Dr. Ria Rashid, itu sebenarnya rekonstruksi aturannya. Batalkan itu aturan. Kembali ke DPRD. Itulah saya kira salah satu masukan yang sangat berharga dari Bapak Profesor Ria Rashid. Karena judulnya ini rekonstruksi. Karena munculnya ini calon tunggal, ya disebabkan karena seperti yang Anda sampaikan tadi, karena partai harus memperoleh perolehan suara minimal berapa? 20%. Ya, yang kedua adanya sistem koalisi yang sangat pragmatis. Kong kali kondisi itu ya Pak Arias ya. Ya, transaksional. Kemudian ya mempersulit calon independen. Dan gagalnya koalisi di level partai. Partai kita ini kan banyak, 19 ya. 19, jadi dia berebutan itu menjual kursi. Tidak partai politik ini seharusnya ada perannya sebelum pemilu dan ada perannya sesudah pemilu. Apa perannya sebelum pemilu? Ya membangun kader supaya kader yang dia kader itu dia bisa jual ke masyarakat bahwa ini loh layak menjadi pemimpin. Nah, itu yang barangkali sedikit juga masukan kepada partai-partai politik yang hanya ini hari dia aku lawan, besok koalisi lagi, ya tanpa ada satu program-program dari partai itu. Kita terlalu banyak partai lah. Nah, tentu ini menjadi masukan. Tentu pertanyaan saya, apa sih kontribusi dari disertasi ini untuk menyudahi adanya calon tunggal lawan kotak kosong? Ini aneh loh, calon tunggal. Padahal dalam daerah demokrasi tidak mengenal calon tunggal. Tapi ini calon tunggal melawan kota kosong. Nah, apa masukan, apa kontribusi apa yang menjadi temuan dari kajian ini? Singkat saja, silakan Saudara Ade. Baik Prof, terima kasih Prof. Izin menjawab Prof, Profedus tentu berkeinginan bahwa apa yang dihasilkan dalam disertasi ini tentang satu pasangan calon ini diakomodir dalam perubahan dalam undang-undang tentang satu pasangan calon. Profedus sendiri dalam penelitian ini karena tidak adanya aturan yang melandasi bahwa harus ada dua pasangan calon, Profedus ingin meminimalisir bahwa munculnya satu pasangan calon dengan menghapuskan ambang batas dengan mempermudah lagi calon persorangan. Kemudian kalau memang telah dipenuhi keduanya namun tetap satu pasangan calon, maka perlu undang-undang khusus untuk pemilihan satu pasangan calon ini melalui DPRD, tidak secara langsung lagi, Bro. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMS. Memang penting apa yang disampaikan beliau tentang kontribusi dari disertasi ini terhadap penyelesaian masalah yang saudara angkat. Karena itulah gunanya saudara melakukan penelitian sebenarnya. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. M. Jafar Saidi, SHMH. Silakan Prof. Terima kasih kepada pimpinan sidang, Saudara Profendus. Setelah saya membaca disertasi Anda, saya mengambil suatu kesimpulan sementara bahwa Anda ini tidak berani menyatakan sesuatu yang benar di dalam disertasi Anda. Ini pertanyaan saya untuk mengarah ke sana. Adakah pasal atau norma dalam Undang-Undang Dasar 45 yang memberi peluang untuk pemilihan satu calon? Izin Prof, tidak ada. Ya silakan. Izin Prof, tidak ada Prof. Ada? Tidak ada Prof. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya, apakah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat dibenarkan secara hukum? Izin Prof, menurut Profendus Ya. Tidak dapat Prof karena tidak Ya. ada landasan filosofisnya dalam konteks. Jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu yang memberikan peluang untuk pemilihan suatu calon itu tidak benar karena tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar. Itu menurut saya. Yang kedua, ya,
pemilihan yang dilaksanakan dengan satu calon itu bersama dengan kotak kosong, rupanya DPR bersama dengan Mahkamah Konstitusi tidak mampu membedakan antara subjek hukum dengan objek hukum. Subjek hukum itu adalah calon pasangan. Sedangkan kotak kosong itu adalah objek hukum. Keduanya itu tidak sama di dalam ilmu hukum. Maka dengan demikian, pada dasarnya kotak kosong itu adalah objek hukum. Nah, ini yang tidak muncul dalam disertasi Anda. Nah, makanya saya katakan, setelah saya membaca Anda punya disertasi, Anda tidak berani menyatakan bahwa ini salah. Itulah sumbangsi Anda, skripsi disertasi Anda ke negara. Bahwa DPR pada saat menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 15 itu bersama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan antara subjek hukum dengan objek hukum dalam suatu pemilihan, itu pada dasarnya tidak benar. Itu harus muncul dalam disertasi Anda. Dan itu saya tanyakan mulai dari ujian hasil tutup sampai sekarang. Saya sarankan agar disertasi ini ada sumbangan kepada negara, maka Anda harus berani mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 10 2015 dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 itu pada hakikatnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Anda harus berani mengatakan itu. Mudah-mudahan Anda bisa dipanggil ke sana. Duduk-duduk, saya temani lagi. Oke, itu yang saya sumbangkan kepada pikiran Anda. Terima kasih kepada pimpinan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. M. Jafar Saidi, SHMH, Saudara Profendus, bersyukur banyak sumbangsi pemikiran untuk kemudian bisa membuat disertasi Anda lebih komprehensif dan semakin mendekati kesempurnaan. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SH MSI. Silakan, Prof. Ya, makasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH MH MAP selaku pimpinan sidang. Para penguji yang saya hormati, hadir terusus penguji eksternal Bapak Profesor Dr. M. Riaz Rasid, MA, yang sedari tadi filosofi tentang pemilihan kepala daerah dan kaitannya dengan otonomi daerah itu beliaulah pakarnya, ya. Makasih Prof sudah hadir di ujian promosi ini. Kemudian para promotor, ya, kepada promotor Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHMH yang juga selaku promotor dan kopromotor sendiri Profesor Dr. Hamzah Halim SHMAP dan penguji internal Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, Bapak Profesor Dr. HM Jafar Saidi, dan Bapak Dr. Ansori Ilyas SMA, serta seluruh hadirin yang hadir dalam ujian promosi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berikan apresiasi kepada Promovendus yang sudah melewati ujian-ujian mulai dari proposal, hasil, tutup, dan pada sidang ujian promosi ini. Tentu tidak mudah, ya. Tadi saudara banyak menjelaskan bahwa dalam disertasi ini saudara memilih rekonstruksi pengaturan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tadi sudah banyak disinggung bahwa dasar filosofis tentang pemilihan ini tentu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi ada dua hal yang mungkin saya ingin memperoleh penegasan dari Anda. Karena di dalam disertasi saudara mengutip pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang
pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian di sisi lain di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Nah, di dalam pasal 6 menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Satu pasangan ya oleh rakyat. Kemudian di pasal 18 menyatakan gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Menurut saudara, dua esensi filosofi ini sebenarnya mana yang membuka ruangannya satu pasangan calon dibanding pasal 18 ya. Pasal 18 justru dasarnya menegaskan dipilih secara demokratis. Itu pun penafsiran demokratis pada akhirnya orang menafsirkan bahwa semuanya harus langsung. Ya. Tetapi dalam sejarah pemilihan, dalam sejarah pengisian jabatan pernah dilewati dengan bukan pemilihan tapi penunjukan ya. Dan menurut saudara dua hal ini bagaimana menurut pendapat saudara? Prof, izin Prof menjawab bahwa Promovendus membandingkan dalam disertasinya pasal 6A tentang pemilihan presiden dan dengan pasal 18 pemilihan kepala daerah sendiri, bahwa pemilihan kepala daerah sendiri harus dipandang berbeda dengan pemilihan presiden. Karena pemilihan kepala daerah di presiden sendiri telah menentukan harus dua pasangan calon. Tidak bisa tidak bisa dilakukan pemilihan tanpa hadirnya kandidat lain, Prof. Berbeda dengan pasal 18 ini, pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis. Tentu pada perdebatan ke demokratis sendiri memang belum ada yang tidak dapat dipastikan apakah dipilih secara langsung ataukah melalui DPRD. Tetapi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam pertimbangannya baik dipilih langsung ataupun perwakilan melalui DPRD itu sama demokratisnya. Tidakkah saudara memikirkan sampai ke situ tadi? Presiden bisa dibatasi dengan dua pasangan calon. Kenapa saudara tidak memikirkan juga pada pemilihan kepala daerah yang benturannya oleh pasal 54? Ya. Nah, pasal 54 menyatakan bahwa setelah melewati ya gagalnya misalnya karena ada yang dilakukan misalnya karena adanya pembatalan atau pada akhirnya tinggal satu. Ya, seperti itu. Artinya sebenarnya pembentuk undang-undang memikirkan karena hanya tinggal satu. Ya, kalau dia tinggal satu kira-kira konstruksi apa? Kan konstruksinya seperti itu. Nah, ketika rekonstruksi mungkin ada pemikiran-pemikiran cerdas yang saudara bisa mengacu ke Pilpres. Ya, seperti itu. Tidakkah saudara memikirkan sampai ke situ? Atau ada ide-ide lain dari tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rias ya, bahwa yang saudara maksud di rekonstruksi ini berhenti melanjutkan pasangan hanya memilih satu pasangan dilanjutkan ke DPRD atau proses ulang. Ya. Kalau proses ulang berarti standing saudara betul, tapi kalau saudara melanjutkan misalnya dengan calon hanya satu pasangan calon ya berarti standing saudara masih belum tegas ya. Nah, itu sekedar yang saudara istilahnya ingat ya
Mungkin saudara akan lanjutkan nanti setelah saudara jadi dokter ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SH MSc. Saudara Ade Dwi Putra ini mungkin karena banyak sekali yang doakan sehingga yang banyak ini saran-saran saja. Semoga nanti saran ini tidak ditagih lagi sama penguji kalau ketemu. Dia bilang sudah dimasukkan apa belum. Ya kan? Tapi itu kewajiban moral saudara untuk mempertimbangkan itu. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Dr. Ansori Ilyas, SH MH. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat tim promotor dan tim penguji. Baik saudara Promopendus. Jadi kalau pimpinan saya sudah mengatakan semua saran, mungkin mudah-mudahan saya bukan saran, tapi yang saya mau Anda yang memberikan saran kepada Republik ini. Nah, tadi selalu perdebatannya adalah pasal 18, dipilih secara demokratis. Itu kan konteks perdebatan kita itu apa sih demokrasi. Tapi satu pertanyaan saya, sejauh mana aturan-aturan pemilu kita sudah demokratis menurut kajian saudara Promopendus? Rekonstruksi. Izin Pak Ya, silakan. yang terpelajar Bapak Dr. Ansori Ilyas bahwa Promopendus sendiri dalam mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini sendiri terkhusus dengan satu pasangan calon ini, dengan hadirnya satu pasangan calon ini, Promopendus menyimpulkan bahwa tidak demokratis, belum mencerminkan pemilihan yang demokratis. Jadi bahasa tegasnya adalah proses perundang-undangan kita mengebiri makna demokrasi dalam pemilihan. Itu konteks ketegasan ya, ketegasan. Itu yang harus menonjol di kajian Anda. Jadi dari perspektif saya. Yang kedua, undang-undang pilkada, undang-undang pemilihan kepala daerah, gubernur, apa semua. Kalau kita sandingkan dengan undang-undang perdana undang-undang 23 2014. Menurut kajian normatif Anda, sejauh mana ini bersinergi? Apakah saling mendukung atau tidak? Silakan, Jom. Izin. Jadi menurut kajian dari disertasi Promopendus sendiri, beberapa undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih secara sejak pemilihan secara langsung ini, Promopendus sendiri melakukan penelitian bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung sendiri ini yang idenya sebetulnya adalah mengutamakan kedaulatan rakyat, namun tergerus dengan kepentingan politik. Jadi Promopendus sendiri lebih ke pada saat pemberlakuan Undang-Undang 22 Nomor 2009 tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Iya. Baik, jadi saya juga yang kedua penekanannya juga. Jadi dalam kajian-kajian pilkada seharusnya juga menonjol kajian pemilihan daerahnya. Karena itu wadahnya di situ. Itu catatan yang menjadi perhatian saya. Terima kasih, saya kembali ke sini. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Ansori Ilyas, SH MH. Tadi beliau berharap saudara yang Promopendus yang banyak memberi saran, pada akhirnya beliau juga yang banyak memberi saran. Saya kira dengan selesainya tim penguji, maka tiba giliran promotor untuk memberi respon, tanggapan atas proses dialektika antara Promopendus dengan tim penguji yang ada. Dan untuk itu saya mengundang promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SH MHum. Silakan, Prof. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang. Ada dua hal penting saya kira dari apa yang menjadi sanggahan dan maupun saran dari para penguji, khususnya penguji eksternal, dalam hal ini Prof. Rias. Yang pertama adalah merujuk kepada apa yang kita sebut sebagai sistem pemilihan kepala daerah yang kemudian kalau diinterpretasi, ditafsirkan bahwa yang namanya pemilihan atau kontestasi itu selalu ada dua subjek yang sama kedudukannya, kan begitu. Nah, dalam konteks ini saya kira pintu gerbang sebenarnya masuknya munculnya persorangan ini karena menurut saya juga
Jangan terlalu percaya kepada putusan Mahkamah Konstitusi karena terlalu banyak juga biasnya. Ya, pintu gerbangnya kan sebenarnya mulai waktu penyusunan Undang-Undang 2299. Itu Pak Rias pasti tahu betul eh, eh, kenapa mesti dilakukan proses pemilihan waktu itu masih di DPRD sebenarnya. Kemudian tiba-tiba berubah di 32 2004 itu dimulai secara langsung dengan menekankan pada pilihan yang demokratis. Kata demokratis di situ juga menimbulkan perdebatan. Bisa langsung oleh rakyat, bisa juga melalui DPRD. Makanya pada waktu Pak SBY turun, itu kemudian padahal kesepakatan pada waktu itu sudah dikembalikan ke DPRD. Dan itu menurut saya bagus. Itu bagus. Tiba-tiba Pak SBY itu mengembalikan lagi dengan perpunya. Dengan perpu. Nah itu kan kembali kita konyol lagi seperti Pak Rias katakan. Jadi konteks sebenarnya yang dibangun adalah kita sepakat bahwa ketentuan tentang kalau tadi Anda menggunakan konsep bernegara hukum yang demokratis, saya kira itu sudah jelas. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Bangunan demokratis harus selalu dilakukan pengaturan melalui konsepsi dasar aturan yang tegas dan jelas. Oleh karena itu, ya tadi simpulan yang paling utama menurut saya adalah perlunya memang memikirkan kembali bahwa sistem yang dianut rekomendasi yang diusulkan itu dengan menetapkan pasangan calon tunggal, kan ini memang banyak menyatakan kan ini persekongkolan politik sebenarnya. Ya. Persekongkolan politik karena di satu sisi semua partai diborong oleh petahana incumbent dan ya otomatis juga para ketua-ketua partai bersifat pragmatik. Nah, maka terjadilah konteks itu. Kalaupun Anda menurunkan syaratnya, saya kira juga tidak memberi pemaafan pada proses yang Anda katakan tadi. Itu justru malah bertentangan. Jadi intinya sebenarnya adalah konsistensi Anda diperlukan di dalam mendorong bahwa sistem pemilihan kepala daerah dengan mendorong pada satu pasangan calon dengan melawan kolom kosong, sebenarnya bukan kotak kosong. Istilah kotak kosong itu adalah istilah wartawan. Istilah normatifnya itu adalah kolom kosong sebenarnya. Nah, itu saya kira apa yang Anda hasilkan pada hari ini saya kira sebagai promotor, itu saya bisa simpulkan. Mudah-mudahan dengan disertasi Anda ini bisa memberi sumbangsi yang berarti kepada perubahan sistem pemilihan kepala daerah kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, promotor Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SH Menhum. Dan dengan demikian maka semua yang ada di depan ini sudah menggunakan haknya dalam proses sidang promosi doktor saudara, dan untuk itu sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Sidang saya skor. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor, dan penguji. Dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Ade Dwi Putra M. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa saudara Ade Dwi Putra M dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. IPK nyaris 4, 3,92. Lama studi yang agak panjang, 4 tahun 9 bulan. Sudah hampir melahirkan. Dengan demikian, mulai hari ini Senin tanggal 28 Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 14.37 waktu Indonesia Tengah, saudara Ade Dwi Putra M berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 28 Desember 2022 atas nama Rektor Ketua Sidang Hamzah Halim, Promotor Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SH, MHum. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Ade Dwi Putra M, SH, MH dipersilahkan mengambil tempat. Atas nama pribadi maupun pimpinan sidang dan pimpinan fakultas, dan hari ini saya dalam kapasitas mewakili Pak Rektor, berarti pimpinan universitas, menyampaikan selamat kepada saudara Dr. Ade Dwi Putra M, SH, MH atas pencapaian gelar akademik tertinggi pada hari ini. Suatu karunia Tuhan yang saya kira sangat membanggakan dan harus saudara syukuri. Ya, tentu saya sampaikan tadi waktu yudisium bahwa saudara menempuh pendidikan pendoktoran di Fakultas Hukum UNHAS ini 4 tahun 9 bulan. Ya, bukan waktu yang singkat, saya kira banyak hal yang kemudian saudara peroleh dan itu menjadi kesan bagi saudara, dan untuk itu saya memberi waktu kepada saudara Dr. Ade Dwi Putra M, SH, MH untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Diterimanya saya sebagai mahasiswa sebagai program dokter S3 ilmu hukum ini juga tidak mudah tentu, dan tidak mudah ternyata juga untuk keluar dari kalau tidak bersungguh-sungguh tentunya. Penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dekan yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, saya rasa betul bahwa bantuan beliau betul-betul
memberikan saya semangat untuk menyelesaikan disertasi ini, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih juga saya ucapkan kepada promotor, Bapak Profesor Hamiduddin Ilmar. Tentu dalam kondisi saat ini, istri beliau lagi sakit. Ini sebagai semangat dan dukungan bagi saya untuk menyelesaikan ini, Prof. Terima kasih atas dukungannya, Prof. Setelah penguji eksternal, Pak Prof. Rias Rasid, terima kasih, Prof. Saya ingat betul saya mengajukan beberapa penguji eksternal yang saya ajukan itu tidak dapat mengikuti jadwal. Saya berdiskusi dengan Prof. Pak Dekan, tiba-tiba Prof. Hamiduddin Ilmar merekomendasikan Prof. Rias Rasid, dan Prof. Rias Rasid alhamdulillah langsung menyetujui. Terima kasih, Prof. Bangga rasanya diuji dengan Prof. Rias Rasid, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Marwati Risa, Prof. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Pak Dr. Hansori atas bimbingan dan sarannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penguji Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri. Terima kasih, Prof. Terima kasih pula saya ucapkan juga kepada Bapak Profesor Dr. M. Jafar Saidi atas bimbingan dan sarannya selama ini, Prof. Terima kasih, Prof. Tak lupa pula juga bangga rasanya dalam promosi dokter ini saya masih diberikan kesempatan disaksikan oleh kedua orang tua saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bapak dan mertua saya juga. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Istri saya, anak saya, terima kasih atas semangat dan dukungannya juga ini. Para hadirin dan teman-teman, Pak Dekan bangga rasanya. Dekan Universitas Indonesia Timur, Fakultas Hukum, terima kasih, Pak. Terima kasih rekan-rekan S3 untuk sampai saat ini bisa datang menyaksikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah Dr. Ade ya. Sekolah itu tidak sesulit yang kita takutkan, tapi juga tidak semudah yang kita harapkan. Dan panggung ini saya katakan tadi, podium ini podium yang keramat. Nyaris tidak ada yang turun dari podium ini dan tidak meneteskan air mata. Tapi semua air mata bahagia. Jadi kalau lihat orang nangis, jangan berprasangka buruk karena belum tentu itu dia bersedih. Karena ternyata kebahagiaan tertinggi juga berakhir dengan air mata. Kesedihan juga berakhir dengan air mata. Jadi bedanya cuma di perasaan. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilakan promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Hamiduddin Ilmar, SHM Hum, untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar, Dr. Ade Dwi Putra M, SHMH. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Profesor Hamzah Halim. Saudara Dr. Ade Dwi Putra, saya kira Anda harus berbahagia hari ini ya, karena telah memperoleh jenjang yang tertinggi dalam dunia akademik. Dan saya ingat betul pada pertama kali kita ketemu, Anda sempat ragu terhadap judul itu, tapi saya bilang, meskipun judul itu tidak menarik, tapi sebenarnya dari sisi akademik sangatlah bagus untuk Anda teliti. Dan alhamdulillah itu bisa dibuktikan pada saat Anda berdiri di podium itu. Saya juga menyatakan kepada saudara bahwa pelaksanaan promosi itu akan bisa berjalan seandainya istri saya itu melewati masa kritis di ICU
Dan alhamdulillah kebetulan kemarin dulu sudah keluar dari ICU dan sekarang masa perawatan. Saya kira itu juga semua berkat doa kita semuanya. Sehingga menurut saya ada dua hal penting saya kira yang ingin saya sampaikan kepada saudara, karena Anda menggeluti dua profesi yang berbeda, satu profesi advokat dan satu profesi dosen. Seringkali memang profesi advokat jauh lebih menarik ketimbang profesi dosen, karena mungkin dari sisi yang lain, dan mungkin itu juga salah satu hambatan saudara di dalam menyelesaikan persoalan studi. Dan oleh karena itu, pesan saya terakhir adalah, bila mana Anda menghadapi dilema antara profesi advokat dengan profesi dosen, maka tinggalkanlah profesi advokat. Itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup secara resmi sidang ujian promosi doktor pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih ke beberapa pihak. Yang pertama, kepada tim promotor yang telah bersinergi dengan baik, sehingga pada hari ini kita bisa melahirkan satu alumni lagi, doktor, yang direkomendasikan oleh promotor untuk meninggalkan salah satu profesinya. Manakala harus ditinggalkan salah satunya. Dan yang kedua, yang secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Rias Rasid, MA. Terima kasih banyak, Prof, atas kesempatan dan waktunya untuk berbagi pengetahuan ke kami, karena kehadiran beliau ini sangat urgent sekali. Tanpa kehadiran beliau di sidang ujian ini, maka sidang promosi ini tidak dapat dilaksanakan, karena setiap sidang promosi doktor membutuhkan validasi eksternal. Dengan demikian, atas nama Alma Mater, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih. Demikian halnya, terima kasih saya kepada segenap tim penguji yang telah berkontribusi luar biasa dalam proses pendoktoran Saudara Dr. Ade Dwi Putra M ini, mulai dari proses pendidikan. Saya kira semua beliau ini terlibat mengajar dalam penyusunan disertasi, proposal, seminar hasil, ujian disertasi, dan ujian terbuka pada hari ini. Demikian halnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap hadirin, Ibu Bapak sekalian yang telah mengikuti sidang ujian ini secara tertib sehingga ujian ini dapat berlangsung dengan baik. Saya mengenali beberapa wajah. Terima kasih banyak Prof. Ici berkenan hadir. Saya kira beliau tadi di baris kedua pindah ke depan, doanya semakin kencang. Ada Ibu Profesor Dr. Samsul Bahri. Terima kasih. Saya kira Dr. Ade harus menyadari dengan betul bahwa apa yang diraih hari ini itu bukan pencapaian sendiri, pencapaian pribadi. Ya,
Ada Tuhan, ada orang tua, dan ada banyak doa yang kemudian menyertai pencapaian saudara Ade hari ini. Satu pesan saya terakhir, ya, kalau tadi Prof. Ilmar merekomendasikan saudara meninggalkan profesi, saya tidak. Saya cuma meminta Anda menjaga keilmuannya, menjaga tutur kata dan perbuatannya, menjaga dirinya, karena dengan begitu Saudara Dr. Ade Dwi Putra M, SH, MH akan menjaga nama baik alma mater kita. Saya kira itu dengan mengucap syukur alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Dr. Ade Dwi Putra SHMH beserta keluarga disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Ade Dwi Putra SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.